Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Kali ini kita bahas soal CPNS P3K tentang TIU, yaitu tentang yang silogisme. Ini banyak teman-teman yang pusing gimana sih Pak Wisnu cara ngerjain soal silogisme. Nah, Pak Wisnu punya tips dan triknya untuk ngerjain di video ini. Nah, sebelum kita mulai bahas soalnya, teman-teman siapkan alat tulis, kemudian bukunya. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Teman-teman langsung nyoba triknya seperti apa. Kemudian nanti kalau ada kesulitan teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Begitu ya, langsung saja kita kerjain soalnya. Yuk cus. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke, soal nomor 1, Susilo adalah siswa paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai daripada Nasir. Nah, kalau soal kayak gini nih pusing ya, gimana nih? Ini dibolak-balik, diputer-puter kayak gitu. Nah, paling gampang biar kita bisa jawab ini dengan tepat dan tidak bingung itu adalah dengan cara, ya, tips triknya adalah dengan cara digambar. Digambar. Jadi di soal tadi dianalisis, kemudian dibuat sketsa gambarnya, kemudian nanti kita gunakan sketsa gambar itu untuk meneliti pilihan opsi jawabannya. Yuk langsung aja praktekkan kita. Oke, langsung ya. Oke, kita langsung praktekin gambar soal nomor 1 ini ya. Oke, caranya adalah dibuat gambar. Misalkan ini nih, soal pertama, Susilo adalah siswa paling pandai di kelasnya. Berarti Susilo berada di top bottom ya, atau di atas ya. Gambar gini aja, Susilo. Oke. Kemudian Edi kalah pandai dibanding sama Leonardo. Berarti siapa yang pinter antara Edi sama Leonardo? Leonardo dong. Leonardo itu lebih pandai berarti. Leo ya. Kemudian di sini ada Edi. Oke, ini ada Edi. Nah, ini digambar begini. Nah, kan paling pinter Susilo nih. Nah, begini. Oke. Kemudian Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Berarti Vicky itu sejajar sama Leo. Ini ya. Vicky. Oke, Vicky sejajar sama Leo. Kemudian Vicky lebih pandai daripada Nasir. Berarti di bawahnya Vicky ini ada Nasir. Nasir ya. Nasir. Nah, gitu. Nah, Susilo itu paling pandai berarti semuanya di bawah Susilo. Nah, sekarang dari gambar ini kita cek pilihan jawabannya. Kita cek pilihan jawaban pertama ya, teman-teman. Leonardo tidak lebih pandai daripada Edi. Cek. Leo di sini, Edi di sini. Jelas salah dong ya. Salah dong. Salah nih. Oke. Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Salah dong. Susilo ada di paling tinggi ya. Salah. Oke. Vicky lebih pandai daripada Susilo. Vicky di sini, Susilo di sini. Jelas salah gitu. Vicky lebih pandai daripada Edi. Vicky lebih pandai daripada Edi karena Vicky di sini, Edi di bawahnya. Ini kan? Nah, berarti benar karena Vicky lebih pandai. Benar ya? Oke, betul. Jawabannya adalah D. Mau dicek. Nasir lebih pandai daripada Leonardo. Salah dong. Karena Nasir lebih di bawah daripada Leonardo. Jawabannya D. Gitu tipsnya teman-teman. Gimana? Gampang ya? Oke, sekarang kita coba soal kedua untuk tipe soal yang seperti ini ya. Soal kedua, oke? Oke, siap. Tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Ya, pusing apa enggak lo? Nah, caranya tetap sama kayak tadi. Gimana caranya? Ya benar, caranya adalah digambar. Gambar dulu, tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan antara Betty dan Kiki. Tulis di sini, Anita. Anita. Anita itu lebih banyak, berarti di bawahnya itu ada tabungannya siapa dan siapa? Betty. Betty plus Kiki. Oke. Setelah itu, tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Nah, ini di sini ya. Berarti di sini kita tahu nih, ternyata Betty lebih banyak nih. Betty lebih banyak daripada punyanya si Kiki. Oke. Lanjut. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Berarti Dian di atas ya. Nah, ini Dian. Dian itu lebih banyak dari semua tabungan yang dijumlahkan antara Anita, kemudian Betty, sama Kiki gitu.
Oke, dari gambar itu kita cek nih tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Salah dong. Anita di bawah ya, Dian di atas ya. Oke, jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Salah dong ya. Kemudian C, tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan antara Anita, Betty, dan Kiki. Tabungan Dian itu penjumlahan antara Anita, Betty, dan Kiki. Bukan ya, lebih banyak ya. Lebih banyak itu berarti bukan penjumlahan atau bukan sama dengan salah ini. Karena lebih banyak. Lebih banyak itu bukan sama. Kalau penjumlahan tabungan Anita, Betty, dan Kiki itu artinya sama. Berarti salah. D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita. No. Anita di sini masih ada yang paling banyak yaitu Dian. Oke. Kemudian E, Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Kiki nih letaknya paling bawah nih. Bener ya? Kiki, Betty, Anita, baru Dian kan. Nah, jawabannya E. Gimana? Gampang kan kalau dibuat sketsa gambarnya seperti itu. Jadi tips triknya seperti itu. Nanti gunakan teman-teman saat menghadapi soal silogisme atau tipe perbandingan seperti ini. Jadi perbandingan ya ini ya. Oke, ini tipe silogisme yang pertama, yaitu tipe silogisme perbandingan. Sekarang kita masuk ke tipe silogisme yang kedua, yaitu yang soalnya kayak gini nih. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Yang tipe perbandingan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tulis di kertasnya. Nanti di akhir video teman-teman komentar, ketik itu di kolom komentar. Soal pasti Pak Wisnu jawab, oke? Oke, sekarang soal tipe kedua, model semua dan sementara seperti ini. Jadi, semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Ya, pusing juga nih, apa ini soal ini maksudnya ya. Nah, tenang teman-teman, kita bisa cari caranya. Nah, tips triknya untuk ngerjain soal ini, tipe seperti ini, kita pakai ini ya, tipenya itu adalah sementara sama semua ya. Kalau ada kata semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Nah, tipe-tipe soal ini, tips triknya itu adalah juga digambar menggunakan panah. Nah, bedanya begini, kalau tadi kan urutan karena perbandingan berarti ada level-levelnya tingkatan. Nah, kalau yang soal jenis seperti ini, pembedanya adalah dengan panahnya. Gambar dengan satu panah dan gambar dengan dua panah. Sorry, ini satu ya. Kalau semua itu satu. Ini bukan dua nih, sorry. Ini bukan dua tapi satu. Ya, kita baca dulu deh tips triknya. Tips triknya, kalau ada kata-kata di soal sementara, kemudian sebagian, kemudian beberapa, kemudian ada, atau mungkin semua, ingat ya kata-kata ini ya, sementara, sebagian, beberapa, ada, kemudian mungkin semua, itu artinya tidak semuanya atau minimal satu anggota. Nah, kalau ada yang seperti ini, nanti gambar dengan dua panah. Maksudnya gimana sih Pak Wisnu? Tenang, nanti Pak Wisnu contohin di contoh soalnya langsung. Ini Pak Wisnu jelasin tips triknya dulu, oke? Nah, kalau ada kata-kata semua atau setiap, artinya itu seluruh anggota tanpa kecuali. Nah, kalau digambar, tips triknya itu dengan satu panah. Maksudnya gimana? Oke, Pak Wisnu langsung jelasin di contoh soal. Maksudnya kayak gini loh. Pak Wisnu langsung jelasin ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Semua penyanyi adalah artis, berarti kita tinggal gambar nih, semua penyanyi adalah artis. Arti karena semua, kan semua berarti tadi berapa kalau semua? Ingat-ingat nih, kalau semua atau setiap itu artinya satu panah. Oke, berarti ini ya, kita tulis ya. Ini penyanyi, kan di sini ada artis nih, artis. Berarti semua penyanyi adalah artis, satu panah ini. Nah, sementara, nah ingat ada kata sementara nih. Penyanyi adalah bintang film sementara. Berarti kalau sementara itu ada dua ya, panah ya. Nah, ini. Sementara itu penyanyi adalah bintang film. Berarti ini ada yang bintang film. Ini ada yang bukan. Bukan bintang film. Begitu. Sekarang berdasarkan gambar ini kita cek. Sementara bintang film adalah artis. Ayo. Menurut teman-teman benar nggak? Sementara itu berarti tidak semua ya. Sementara bintang film itu adalah artis. Gimana menurut teman-teman? Bukan ya? Karena
bintang film itu ada juga yang nggak artis gitu. Oke. Oke, ini bukan ya, tidak sesuai. Nah, sementara artis adalah bukan penyanyi. Nah, sekarang cek nih, artis adalah bukan penyanyi. Iya, tidak semua artis itu adalah penyanyi, berarti ini salah. Semua bintang film di sini adalah artis. Bukan ya, semua bintang film bukan artis ya. Semua bintang film itu bukan artis. Kemudian cek nih deh, sementara penyanyi bukan bintang film. Nah, sementara penyanyi itu bukan bintang film. Iya, penyanyi itu bukan bintang film sebagiannya. Ya, karena penyanyi itu ada yang bintang film, ada yang bukan bintang film. Berarti jawaban D inilah yang benar. Itu, oke? Sementara penyanyi bukan artis. Penyanyi bukan artis, salah. Karena semua penyanyi itu artis, satu panah ini ya. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Udah paham belum? Belum. Oke, kita langsung masuk contoh soal lagi biar teman-teman jadi lebih paham lagi, oke? Oke, sekarang ada soal yang kayak gini. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan. Nah, kalau soal kayak gini gimana? Berarti karena semua karyawan, berarti kita tulis nih. Karyawan berarti ini semua ya. Semua karyawan berarti ini karyawan. Kalau semua panahnya satu, ini rapat. Rapat rutin. Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi nih. Sementara office boy adalah karyawan. Karena sementara berarti office boy itu punya dua kaki. Office boy. Nah, ini separuh sana, separuh ke sini. Apa itu yang separuh ke sini? Yang bukan karyawan karena dia sementara, bukan karyawan begitu. Nah, dari gambar ini kita jawab. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Belum tentu. Yang hadir dalam rapat rutin itu semuanya karyawan, tapi karyawannya belum tentu semuanya adalah office boy. Kita jawab salah. B. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Peserta rapat rutin bukan karyawan. Salah ya. Peserta rapat rutin ya semuanya adalah karyawan. Berarti B salah. Sekarang C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Nah, peserta rapat rutin itu sementara itu artinya sebagian ya. Sebagiannya itu adalah office boy. Bener ya? Sebagiannya. Nah, sekarang yang D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Apakah semua office boy hadir dalam rapat rutin? Tidak. Kenapa? Karena ada office boy yang bukan karyawan. Yang hadir dalam rapat rutin itu adalah office boy yang karyawan. Berarti ini D salah. Sekarang dijawab, semua yang hadir bukan office boy, apalagi ini salah. Jawaban yang betul adalah C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Gitu. Nah, gambar ini itu sangat membantu teman-teman untuk membuat kesimpulan. Daripada teman-teman harus ngafalin promis mayor, promis minor, dan sebagainya malah bikin pusing. Oke? Ya, setelah satu soal ini nanti teman-teman kerjain latihan soalnya, kemudian nanti tulis jawabannya di kolom komentar dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga tulis di kolom komentar. Satu kali lagi ya, kita kerjain yang ini ya. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Nah, ini ada satu jenis lagi yang agak berbeda teman-teman. Nah, ini kenapa? Ini tidak di depan merpati ini tidak ada semua dan sementara ya. Nah, ini kalau tidak ada, kalau di depannya tidak ada kata-katanya itu artinya itu adalah semua. Kalau tidak didahului oleh kata semua atau beberapa, di depannya ini tidak didahului kata semua atau beberapa, itu artinya adalah semua. Nah, ini berarti bacanya adalah semua merpati itu terbang ke utara. Merpati adalah burung, artinya semua merpati terbang ke utara dan semua merpati adalah burung. Nah, gitu ya. Kalau digambar gimana? Ini merpati,
Semua kan ke sana, berarti utara. Kemudian merpati juga itu adalah burung. Nah, begitu. Sekarang kita cek nih, beberapa burung terbang ke utara. Beberapa burung terbang ke utara. Ya bener ya, karena merpati itu termasuk jenis burung dan dia itu terbang ke utara. Bener nih, bener kan? Merpati itu burung dan burungnya beberapa dari burung itu yaitu merpati terbang ke utara. Ini bener. Dan B, semua burung adalah merpati. Salah. Ada beberapa burung yang nggak merpati. Begitu, oke? Ini salah ya. Kebalik ini, harusnya semua merpati adalah burung. Ini salah. C, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Salah ya, semua merpati adalah burung. Terbang kemanapun tetap menjadi burung, tidak menjadi bebek, ular, atau angsa, dan sebagainya. Jadi semua merpati adalah burung. Dia mau terbang kemanapun. Ini salah dong. Sekarang yang D, burung bukan merpati. Salah. Semua burung bukan merpati adalah salah. Karena merpati adalah burung. Salah ya. Sekarang yang E, tidak semua burung merpati terbang ke utara. Bener nggak menurutmu? Salah. Kalau di soal karena ini tidak ada katanya di depan, itu artinya semua burung merpati itu terbang ke utara. Nah, jawaban yang paling benar dari soal ini adalah A. Beberapa burung, yaitu merpati, terbang ke utara. Oke? Gimana? Gampang nggak? Sampai sini ya. Nah, sekarang teman-teman kerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya adalah ini. Jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, maka yang benar itu yang mana? Nah, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Soalnya nanti Pak Wisnu jawab. Atau teman-teman kalau pengen kontak-kontak Pak Wisnu bisa DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu @artulia. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya Pak Wisnu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya pembahasan soal TU CPNS. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. See you. Wassalam.